Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan sehingga kami semua boleh ada di tempat ini. Kami datang untuk satu hal, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami buka hati kami Tuhan, biar firman-Mu mengubah hidup kami, mengubah karakter kami. Bahkan firman-Mu bekerja dalam hidup kami sehingga hidup kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun lagi ada masalah tetap luar biasa. Iya dong ya. Walaupun ada masalah kita tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, kita bersyukur ya, bulan Desember tanpa terasa kita ada di penghujung tahun 2024. Dan kita akan segera memasuki 2025. Ya, jadi saya berdoa ya kita semua ketika masuk ke tahun yang baru tentunya ada harapan-harapan baru ya, pencapaian-pencapaian baru yang harus kita raih. Yang pasti supaya iman kita dan manusia batinnya kita itu semakin indah di hadapan Tuhan. Baik, saya akan berkhotbah, semuanya tenang ya. Jadi jangan ada yang cerita kanan kiri karena kita menghormati firman Tuhan. Ya, kalau ada yang foto-foto diturunin dulu kameranya. Ya, enggak usah foto-foto. Nanti habis ini bisa foto-foto sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Iya, Bapak Ibu, ya kelahiran Kristus ke dalam dunia itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang kita semua tentunya merayakan karena Natal itu adalah peristiwa keselamatan yang datang ke dalam dunia. Kalau ada yang baru datang enggak usah dilihat, lihat saya saja, men. Biar enggak gagal fokus ya. Lihat saya saja. Lalu ada orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam menggenapi kehendak Tuhan di dunia ini. Salah satu tokoh wanita yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan dalam Alkitab yaitu siapa? Kelahiran Kristus siapa? Maria. Ya. Dan saya belajar bagaimana Maria ini dipakai Tuhan untuk luar biasa menggenapi ya satu kehendak Tuhan. Kita semua mau dong belajar dari Maria ini bagaimana kita juga dalam hidup ini menggenapi kehendak Tuhan. Karena ibu-ibu percaya nggak bahwa Tuhan punya kehendak buat hidup kita? Ya, kalau nggak percaya pulang saja. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu punya kehendak dalam hidup kita yang harus kita genapi. Ya, kita belajar sekarang. Mari kita buka Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 mulai. Judul perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 26. Kita baca bersama ayat yang ke-26. Kalau belum ada di layar, sudah ada ya. Kalau belum bisa buka di handphone. 26, 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai ya, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, kita belajar di sini ya, Maria dari antara banyak wanita. Kenapa Maria yang dipilih Tuhan? Ya, mari kita hidup menjadi wanita-wanita yang punya kerinduan untuk hidup kita ini juga dipilih Tuhan.
Ya, jangan cuma ya hidup habis buat hidup kita sendiri, buat diri kita sendiri. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan dan kita nggak pernah rindu menggenapi rencana itu. Ayat ini berkata, ketika malaikat datang menemui Maria, malaikat itu berkata, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Orang yang dipakai Tuhan itu pertama, dia pasti beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi maaf, tidak semua orang mendapat kasih karunia itu, ya. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang sangat kita perlukan di dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia itu adalah satu kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan secara manusia. Dalam hidup ini banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Dan di situ kita membutuhkan kasih karunia. Ketika pertama kali malaikat itu mendatangi Maria, hal pertama yang diucapkan, dia bilang, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Wow, ibu-ibu, luar biasa sekali ketika seseorang itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, tentunya bukan wanita sembarangan yang bisa memperolehnya. Yang pertama, dikatakan Maria itu seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Tentunya arti kata perawan di sini bukan hanya belum menikah, tapi dia menjaga kekudusan. Ya, makanya ketika malaikat itu berkata, engkau akan mempunyai seorang anak, akan mengandung. Maria bilang, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya ini belum bersuami. Ya, padahal dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia bilang bagaimana mungkin? Itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Ya, dia belum pernah melakukan hal berhubungan seks dengan laki-laki. Karena Alkitab dengan jelas berkata dia seorang perawan. Wanita yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan adalah mereka yang menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Ingat ibu-ibu, ya, Alkitab berkata Tuhan itu memilih orang berdasarkan pengamatan Tuhan, beda dengan manusia. Kalau manusia itu kadang salah menilai. Ingat ketika Samuel ingin memilih raja yang akan diurapi menggantikan Saul. Waktu dia lihat anaknya Isai yang bernama Eliab, itu kakaknya Daud, dia langsung bilang ini pasti akan dipilih Tuhan jadi raja. Karena tampangnya gagah, dia seorang prajurit. Tapi Tuhan bilang, Samuel, aku sudah menolak dia. Karena bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Ibu-ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Maka kita ini harus menjadi orang-orang yang masuk dalam kriteria pemilihan mata Tuhan. Amin. Ya, kalau menjadi putri Indonesia itu ada kriterianya. Ya, tingginya itu harus 170, ya, semampai, semeter tak sampai itu enggak masuk. Itu namanya kriteria. Sebagaimana ya dunia ini punya kriteria, Tuhan juga punya kriteria, dia memilih seseorang. Nah, apa yang Tuhan lihat dari kita wanita-wanita Tuhan ini supaya kita ini beroleh kasih karunia itu? Ya, yang pertama saya pengen kita baca 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Alkitab berkata begini, 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kasih, ya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, apa syarat menjadi orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dipilih oleh Tuhan? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang dipilih. Yesus berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Hari ini kita semua ini terpanggil untuk percaya Yesus, tapi belum tentu terpilih. Ya, yang terpilih itu adalah orang-orang yang masuk dalam kriterianya Tuhan. Ya, dikatakan di sana yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita cuma berhenti menjadi orang percaya, menjadi Kristen, kita tidak mau dikuduskan, kita nggak taat kepada Tuhan Yesus, maka maaf, Anda dipanggil tapi tidak dipilih. Hati-hati Bapak Ibu ya, kita hari-hari ini sedang masuk di dalam seleksi Tuhan nih, ya, menjelang akhir zaman. Jangan hanya menjadi orang yang dipanggil, tapi mari kita masuk lebih dalam, menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan.
Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, kata firman Tuhan. Itu Yesus yang ngomong loh. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang dipilih Tuhan? Yuk kita lebih spesifik masuk bagaimana menjadi wanita Allah. 1 Petrus 3 ayat 3 yang keempat. Ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat 3 dan keempat. Saya yakin semua wanita Kristen pasti hafal ayat ini, karena ini khusus ditujukan untuk para wanita. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Baca bersama. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin ibu-ibu. Kita boleh dandan, boleh pakai perhiasan. Ya, tapi itu jangan menjadi fokus utama kita di dalam hidup ini, amin. Karena banyak orang itu cuma sibuk memikirkan hal-hal yang lahiriah seperti ini. Ya, sehingga dia lupa mengejar apa yang utama, yaitu kecantikan manusia batiniahnya. Ya, boleh dandan, tapi Alkitab juga berkata jangan ya merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Ya, kita harus rawat badan kita karena ini adalah bait Allah, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi yang dirawat tubuh terus, manusia batiniahnya nggak pernah dirawat. Ini sesat ini. Ya, bagaimana kita bisa masuk kriteria pilihan Tuhan kalau kita ini nggak pernah ya memiliki, dikatakan di sana, yang berasal dari roh yang lemah lembut, yang tenteram. Dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Seorang wanita yang dipilih Tuhan, dia taat kepada Roh Kudus, taat kepada Kristus, dia memiliki hati dan roh yang lemah lembut. Amin. Apa itu lemah lembut? Mudah berubah untuk bertobat. Lemah lembut itu bukan orang Solo ya, yang halo apa kabar. Karena sekarang banyak wanita-wanita pret. Ya, karena belajar public speaking, jadi kalau ngomong senyum terus. Halo ibu, apa kabar? Ya, di mulut senyum tapi hati busuk buat apa? Tuhan itu melihat hati kita. Ya, Tuhan menilai hati kita. Jadi biar manusia rohani kita ini menjadi manusia roh yang lemah lembut dan tenteram. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kekudusan, tidak ada dosa dalam dirinya. Ya. Kita masih bisa buat dosa, tapi kita gampang bertobat waktu kita ditegur oleh Roh Kudus. Ya, kita nggak mudah kecewa, nggak mudah marah, ya tidak mudah sakit hati. Ya, kalaupun ada yang fitnah, ya sudah biarin aja. Ya, doakan dia, amin. Jangan amin-amin di sini tuh loh ya. Padahal ya, ayo Tuhan tuh melihat hati kita. Waktu kita ini menjadi manusia yang wanita yang lemah lembut, kita punya firman dalam hidup kita, memiliki roh yang lemah lembut dan tenteram, kita mudah berubah untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, Tuhan tuh melihat hati. Tapi ada ayat yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya kemarin sama suami kita share tentang ayat ini, ya suami saya bilang gini, Ternyata yang Tuhan suruh itu kita nih harus jaga hati kita. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang-orang aneh. Kita akan bertemu dengan banyak orang-orang yang ya bisa mengecewakan kita. Dan kita tidak bisa mengubah orang itu kan. Urusan kita bukan dengan orang itu loh. Urusan kita dengan hati kita. Makanya yang Tuhan tuh gak bilang gini, waspadalah, hati-hati jaga mulut orang. Ada ayat Alkitab yang bilang begitu. Ya, karena kita sendiri tidak bisa menjaga mulut orang. Ya, dia mau ngomong apa tentang kita, ya itu haknya dia. Karena yang punya mulut, ya mulutnya dia tuh. Kita kan gak mungkin bisa tutup mulut orang. Tapi yang Alkitab bilang itu, saya berdiskusi dengan suami kemarin. Saya bilang iya, makanya ketika kita dengar orang menjelek-jelekan kita, ya kadang-kadang memang terganggu di hati. Tapi kita harus cepat-cepat dalam nama Tuhan Yesus, ampuni hatiku nih Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya, saya kadang kalau dengar orang bilang, Bu saya dengar gini-gini, Ibu mau klarifikasi nggak sama orangnya? Ngapain? Ya ngapain kita klarifikasi tuh ngapain?
Ya, kita ini menjadi orang yang dewasa ketika kita dengar sesuatu, orang ngomong tentang kita dan kita cuma bilang, puji Tuhan, aku mengampuni dia. Itu top, saudara. Engkau sudah masuk dalam kriteria yang Tuhan cari. Ya, enggak usah. Ya, terus, tahu nggak? Saya tuh kemarin dengar, iya, terus. Bentar, saya telepon dia. Ya, enggak usah lah ya. Ayo kita nih berdoa menjadi orang-orang yang bijaksana. Ibu-ibu, kalau kamu juga dicurhatin orang, kasih temanmu itu nasihat firman Tuhan, amin. Jangan kau semakin menyesatkan temanmu. Ya, ada yang datang curhat, tuh loh suami saya tuh gini-gini. Suami kayak begitu modelnya, kenapa juga kau masih setia sama dia? Nah, ini setan ini ya. Ingat, yang memberi nasihat tidak sesuai firman Tuhan tuh temannya setan. Ya, jangan dikasih celah ya. Nggak apa-apa itu kebuka handphonenya dan nggak tahu cara matiinnya. Ya, jadi kita tuh berdoa supaya hari-hari ini kita menjadi alatnya Tuhan. Ketika ada orang datang sama kita, jangan tambah dikompori, ya, dinyalain api. Ya, justru kita ini menenangkan, menenteramkan, karena kita punya roh yang lemah lembut yang menenteramkan itu. Kita bawa dia, nggak usah terlalu didengar, nggak usah terlalu dipeduli. Yang penting kamu tetap cari Tuhan. Ya, itu kita jadi orang-orang yang dipilih Tuhan loh. Untuk bisa hari-hari ini untuk saudara jadi penuai, untuk saudara bisa jadi orang yang dipakai Tuhan. Saudara nggak usah sekolah Alkitab dulu, saudara nggak usah cari gelar apa dulu. Ya, tapi ayo jadi sekelilingmu tuh banyak sekali orang yang membutuhkan firman Tuhan loh. Ya, kalau ada teman yang mau curhat, aku mau curhat dong. Ya dengerin aja, jangan dia baru curhat langsung, mau denger nggak tadi si itu curhat loh sama saya. Mau curhat apa sambil ngopi yuk. Ya, di Senayan City yuk. Nah, ini bahaya ini. Ya, bahaya ini. Ayo jadi orang yang punya roh yang takut Tuhan, menjaga rahasianya orang, mendoakan orang. Ya, saya berdoa kalau kita semua jadi ibu-ibu yang begini, wah sudah banyak orang diselamatkan, dimenangkan. Karena kenapa Bapak Ibu, ya kita ini dipanggil Tuhan, goal dari kekristenan itu adalah ketika kita ini dipulihkan dan kita bisa memulihkan orang lain. Ya, dan dikatakan tadi di sana kita membutuhkan kasih karunia. Ingat, ya perhiasanmu itu jangan secara lahiriah saja. Ya, boleh berdandan jadi cantik itu boleh, ya, tapi jangan kebangetan gitu ya. Apalagi kita nih, pokoknya perhiasan kita tuh segala-galanya bagi kita. Kita pikir kalau kita pakai sesuatu yang mewah itu terus wow gitu. Ya, terus orang akan lihat, itu luar biasa ya, dari atas sampai bawah semuanya mewah. Bertobat loh Bapak Ibu ya. Bukan itu yang Tuhan lihat, dia gak tertarik dengan merek yang kau pakai, itu Tuhan gak tertarik. Di sorga tuh gak ada Chanel. Ya, di sorga tuh gak ada yang gitu-gitu. Ya, kalau kau bisa pakai di dunia oke, tapi jangan itu mengubah hidupmu sehingga kita ini menjadi sombong, ya, dan kita anggap semua orang lain tuh di bawahnya kita. Ya, bertobat Bapak Ibu ya. Saya tuh kadang lihat ibu-ibu yang begitu di mall tuh kalau udah jalan, ya udah kayak dia itu yang punya dunia ini. Ya, seringkali sama orang lain juga udah gak anggap, ketemu security udah gak anggap, ketemu orang ini udah sombong. Jangan loh. Ya, kita belajar menghormati semua orang sekalipun dia cuma satpam, penjaga toilet. Ya, bilang terima kasih kalau keluar dari toilet. Ya, itu menunjukkan kita ini anak Tuhan, ya, wanitanya Tuhan. Ya, jangan ketika kita sudah berpikir sudah paling wow lalu kita ini menganggap semua orang tuh rendah. Ya, Tuhan tuh melihat hidup kita, melihat hati kita. Mari jangan hanya dengan perhiasan yang secara lahiriah, ya hanya dengan pakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya, apalagi gini pakainya emas, perhiasan indah, kolektornya 5.000 pret. Banyak yang begini-begini memang orang Kristen ini. Ya, saya tahu itu. Ya, banyak yang begini tuh, kelihatannya pakai bermerek, ngasih 50.000 tuh udah merasa besar banget. Hello, ya. Saya selalu bilang gak apa-apa saudara mau beli yang mahal silakan. Tapi nilai menaburmu itu harus lebih besar daripada nilai gayamu. Bilang amin. Amin. Ya, saya berani ngomong begini karena saya melakukan hal itu. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya ketika saya nggak tanggung-tanggung untuk melakukan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, ketika kita berani, ya banyak orang sangat disayangkan loh. Untuk gaya dia bisa beli yang miliaran, ratusan juta, tapi waktu menabur, ini pret. Ya, maaf. Orang yang terlihat kaya di dunia belum tentu dia terlihat kaya di mata Tuhan.
Sebaliknya banyak orang yang biasa-biasa aja, tapi dia di mata Tuhan itu sudah dianggap Tuhan luar biasa. Kenapa? Tuhan melihat hati sekali lagi. Ya, lalu dikatakan, tetapi perhiasanmu itu ialah manusia yang batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, mudah berubah untuk bertobat. Kalau ditegur firman, kita nih marah, kepahitan, tapi ketika kita dengar firman, ayolah berubah. Ya, saya sering kali saudara, saya bantu orang nih. Ya, setiap bulan saya bantu dia, tapi setiap bulan saya ketemu orang lain cerita, dia tuh cerita jelek tentang saya. Hidup ini belum kejam kalau saudara belum diperlakukan begini. Orang yang sering saudara bantu itu jelekin saudara. Nah, itu baru bilang kejam, hidup kejam. Ya, kalau cuma orang yang nggak kau kenal jelekin kau itu biasa, tapi orang yang menikmati bantuan kita, menikmati uang kita, tapi suka jelekin kita, aduh itu sih wow banget ya. Saya pernah berpikir begini, mulai sekarang saya stop bantuan saya sama dia. Ngapain saya bantu-bantu dia? Setiap kali saya ketemu orang-orang bilang, dia cerita ini begini. Dan itu konfirmasi beberapa orang loh. Tapi satu kali saudara, Tuhan tuh menegur saya. Kamu berbuat baik sama dia, bukan karena dia baik sama kamu. Kamu berbuat baik sekalipun dia jahat, itu karena kamunya yang baik. Dan jangan berubah. Sekalipun dia balas jahat, tapi kamu jangan berubah, tetaplah baik. Itu sulit nggak? Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susahnya minta ampun. Saya harus menengking diri sendiri setiap hari. Akhirnya Tuhan bilang, ya tetap berkati. Saya mau transfer nih ya, tangan saya bergetar loh. Males banget saya transfer sama orang ini. Males. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Aku tuh melihat hatimu. Bukan karena dia baik terus kamu baik. Berarti kamu palsu kebaikannya. Tapi walaupun dia jahat, ya kamu tetap baik. Kamu berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi memang kamunya baik. Amin. Bilang kanan kirimu, denger tuh. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah kekristenan. Itulah iman. Itulah yang Tuhan tertarik dari hidup kita. Amin. Waktu kita itu menjadi orang yang masuk dalam kriterianya Tuhan, maka Tuhan akan percayakan banyak hal besar loh. Ya, saya melihat Tuhan tuh bekerja. Saya cerita sama Pak Timothy tadi, Pak sekali-sekali mampirlah ke sekolah misi yang kita bangun. Ketika Tuhan memilih saya dan suruh saya bikin sekolah gratis untuk orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan, sekolahkan mereka gratis yang dari desa-desa. Saya bilang Tuhan, kayak Maria bilang, tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab saya ini nggak punya duit. Bangun sekolah begitu emang murah? Tanahnya dari mana? Ininya dari mana? Tuhan bilang enggak. Semua itu aku yang punya. Aku cuma cari orang yang mau terlibat, ya. Dan aku melihat hati. Saya cuma bilang, oke Tuhan kalau begitu. Lalu kami mulai berjalan dengan iman. Tuhan mulai bukakan jalan, dapat tanah 4.500. Tapi ketika sudah digambar, saya disodorkan 4 miliar pembangunannya. Saya bilang, hah? Saya jujur siapin uang hanya 2 miliar waktu itu. Itu berkat yang saya dapat dari pelayanan saya di YouTube. Ya, buat beli tas lumayan gak itu? Saya nggak pakai Hermes loh. Ya, bisa nggak saya beli? Bisa. Tapi buat apa? Ya, buat apa? Kalau kita nggak menyenangkan hati Tuhan. Lalu ketika sudah digambar, saya disodorkan. Saya bilang sama suami, 4 miliar nih. Saya pikir 500 juta udah cukup bangun. Akhirnya saya cuma berjalan dengan iman. Tadinya saya mau taruh nomor rekening di YouTube. Saya bilang sama suami, gampang lah kita taruh nomor rekening di YouTube. Nanti kalau sudah mulai pembangunan saya umumkan, saudara kami sudah mulai pembangunan. Silakan saudara menabur di nomor rekening yang tertera di bawah sini. Ya, itu rencana saya. Nanti nomor rekeningnya muter-muter di layar kan. Tapi dari awal kami melayani di YouTube, kami komitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar. Ya, bahkan teman-teman dekat saya dalam pelayanan kita di Mesbah Doa, enggak ada satupun yang saya kirimi proposal. Ya, mereka cuma lihat aja, tahu-tahu selesai. Waktu saya mau taruh nomor rekening itu, Tuhan tuh ngomong gini. Suami saya tanya, nomor rekening mana yang mau ditaruh di YouTube? Saya bilang, saya doa dulu, saya tanya Tuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang, coba kamu taruh rekeningmu. Aku enggak ikut bekerja. Karena kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena pasukannya, tapi karena kuasaku yang menyertai dia. Kalau kamu taruh nomor rekening, aku tidak ikut bekerja. Saya bilang sama suami, enggak jadi taruh nomor rekening. Suami saya bilang, kenapa? Buat apa kita bangun sekolah besar tapi Tuhan enggak bekerja di dalamnya? Banyak loh sekarang gereja besar tapi enggak ada Tuhan. Tuhan enggak ikut karena manusianya lebih bisa. Ya, oh aku bisa dengan berbagai cara bisa kok. Tapi buat apa? Buat apa kalau Tuhan enggak berkenan? Ya. Akhirnya saya bilang jalan aja dengan iman.
Benar dengan iman? Dengan iman aja. Ya wes lah, Tuhan maunya seperti itu. Ya, dan dalam waktu 7 bulan saudara, pembangunan itu selesai. Saya nggak tahu itu orang-orang datang, Bu saya mau sumbang material, hubunginya siapa? Ini nomor pemborong saya, tanya aja di mana, alamatnya, apa yang kamu mau kasih, apa yang dibutuhkan, tanya sendiri. Bu saya dari pabrik cat, mau ngasih cat, apa yang dibutuhkan, tanya pemborong saya. Bu saya, sampai hari ini saya nggak kenal orang-orang itu. Dan saya nggak pengen tahu. Ya kan ada hamba Tuhan gitu ya, waktu ada donatur, pengen tahu, terus dikirimi ayat tiap pagi. Ya, shalom ibu. Ya hari ini Tuhan berbicara lewat saya buat ibu. Ini ayatnya ya bu, pret. Nggak usah direkayasa lah sama Tuhan itu. Ya, kita hidup lurus, hidup kudus. Tuhan tahu kok hati kita. Dan akhirnya saudara, sekolah itu selesai dalam waktu 7 bulan. Ya Desember ini selesai, nanti angkatan kedua, Januari masuk angkatan ketiga. Semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, murid-murid kita sudah ada yang ditempatkan di pedalaman Kalimantan Tengah menjadi guru Kristen di sana dan beberapa tersebar ya di pelosok-pelosok ya. Ada beberapa titik misi di pedalaman yang sampai hari ini saya melihat ya, kita nih ya Debbie Basir ini siapa? Saya ini bukan orang pintar yang punya titel STH, MTH, profesor, doktor. Kagak. Ya, saya juga bukan orang kaya yang punya kekayaan banyak, enggak. Ya orang baru punya uang segitu, Tuhan minta segitu coba. Tapi luar biasanya saudara tahu nggak? Waktu pembangunan berjalan, uang yang saya siapin itu enggak terpakai. Luar biasa kan Tuhan? Jadi Tuhan itu seringkali cuma lihat hati. Ya Tuhan bilang aku cuma lihat hatimu. Ya dan Tuhan bilang aku yang punya harta, aku yang punya uang. Tapi aku cuma uji hatimu, kau rela nggak? Baru punya uang segitu suruh keluarin semua. Ya. Dan setelah jalan ternyata tidak terpakai. Kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya makanya hati-hati ibu-ibu waktu Tuhan mencobai hatimu. Ya kalau beli perhiasan, berani miliar-miliar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kasihan deh lu. Ya hati-hati. Apa yang Tuhan lihat dari hidup kita, hati kita yang percaya bahwa napas hidup ini pun Tuhan yang punya. Benar nggak? Nggak usah kita bicara harta yang kita punya, rumah yang kita punya. Maaf, kesehatan hari ini yang kau punya itu juga Tuhan yang pegang kendali. Itu kasih karunia Tuhan. Kita bisa napas hari ini itu kasih karunia Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, tanya sama Tuhan. Maumu tuh apa Tuhan? Masa aku hidup cuma gini-gini terus, pindah dari satu arisan ke arisan lain, ke arisan lain, ke arisan lain. Ya pret, capek nggak saudara? Ya saya ini tahu. Orang tuh kadang nanya saya, ibu tuh nggak capek toh? Hari ini saya lihat ibu di Papua, besok sudah di sana, besok di Malaysia, di mana. Saya tahu kita ada di waktu-waktu yang singkat. Saya takut nanti menghadap Tuhan, terus Tuhan tanya, waktumu di dunia aku berikan kau hidup sampai 50 tahun, apa yang kau buat? Amin saudara. Ayo tanya sama dirimu, apa yang sudah kita buat bagi Tuhan? Jangan santai dengan hidup ini. Ya, saya Tuhan tiap hari arisan di Plaza Indonesia, besoknya arisan lagi di Senayan City. Tiap hari kau arisan. Kalau enggak ke arisan salon. Kalau enggak pilates. Lama-lama Tuhan bilang begini, lah kok waktumu habis buat dirimu sendiri ya? Terus apa yang kau lakukan buatku? Orang Kristen, jangan puas kau hanya percaya Tuhan dan kau berdiam di situ. Ada banyak perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, amin. Dan Tuhan gak cari kita ini mampu atau tidak. Karena kemampuan itu berasal dari kasih karunia. Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ini belum menikah. Bagaimana mungkin nanti nama baikku kalau aku hamil gak punya suami? Ada begitu banyak pertanyaan di dalam benaknya Maria. Tapi akhirnya Roh Kudus, malaikat itu berkata, ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kamu akan mengandung anak yang disebut kudus. Dan dia akan menjadi juru selamat bagi dunia. Dan saya belajar kenapa Maria dipilih Tuhan. Ternyata kata-katanya terakhir dia berkata begini Bapak Ibu. Ya, sebab di sana Roh Kudus, malaikat itu bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kenapa Maria dipilih Tuhan? Karena dia seorang hamba Tuhan. Apakah Maria pengkhotbah? Nah, apakah Maria guru agama? Nah, dia hanya seorang perawan biasa. Tapi dia adalah seorang hamba Tuhan. Mari hilangkan konsep kita hamba Tuhan tuh Bu Debbie tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada firman Tuhan. Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada Tuhan, itu hamba Tuhan.
Bukan pendeta loh, karena tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Amin. Ya, kalau pendeta nggak tunduk sama Tuhan, nggak hidup kudus, selingkuh terus, ya, dia bukan hamba Tuhan. Tapi jabatannya adalah pendeta. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya yang taat kepada Tuhan. Waktu kau kecewa, kau marah, Roh Kudus bilang ampuni. Yes Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau mampukan aku. Kau hamba Tuhan. Waktu kita berkata, saya sudah gak mau tolong dia, tuh orang jahat sama saya. Lalu Tuhan bilang, jangan, kau tetap tolong dia. Itu firman Tuhan. Ya, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu kau bilang, yes Tuhan, amin. Aku mau tetap berbuat baik sama dia. Itu kau hamba Tuhan. Waktu kau marah dengan suami, lalu Tuhan bilang, ampuni suamimu, doakan dia, sapa dia, bikinin dia kopi, bikinin dia teh. Lalu kau bilang, iya Tuhan, aku mau. Ampuni aku Tuhan. Tapi waktu kau bilang enak aja, yang salah tuh dia. Ya, jadi suami kok kayak begitu gini-gini. Nah, kau itu bukan hamba Tuhan. Ya, walaupun Kristen, tapi hamba setan. Di dunia ini cuma ada dua tuh. Kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Kalau kita tunduk sama Tuhan, berarti kita hamba Tuhan. Kalau tunduknya sama setan, hamba. Nah, jadi saudara mau pilih yang mana? Ya, mau jadi hamba Tuhan. Ayo nurut sama Tuhan, apapun. Ya, ini ada duit di tangan nih. Lalu Tuhan bilang, kasih itu untuk pekerjaan Tuhan. Berat Tuhan, berat. Ya, berat. Ya, tapi kalau beli tas enggak pernah berat. Ya, kalau untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk apa berat. Ya, tapi untuk daging sendiri itu kita harus mati bagi daging kita, Bapak Ibu. Dan belajar mematikan daging itu tidak mudah. Tapi waktu saudara sudah bisa melakukan itu, engkau jadi orang yang dipercaya Tuhan loh. Dan kalau kau jadi orang yang dipercaya Tuhan itu luar biasa. Hal-hal yang belum terjadi itu sudah Tuhan nyatakan. Bahkan apapun kerinduanmu, Tuhan sudah berjalan di depannya loh. Saya melihat itu sampai hari ini. Sampai perkara-perkara kecil aja Tuhan urus. Makanya kemarin saya bersaksi. Saya ini dari pulang pelayanan itu dari November itu tidak ada istirahatnya. Sampai akhirnya kemarin saya harus berangkat ke Malaysia. Suami saya bilang rambut udah gondrong tuh potong. Ya, suami saya itu paling rese kalau rambut saya tuh panjang sedikit aja dia udah bilang udah gondrong. Saya bilang saya itu pengen juga potong, tapi nggak ada waktu saya. Ini kita pelayanan terus sampai besok malam kita udah terbang ke Malaysia. Gimana? Ya udahlah, tapi udah jelek kata suami saya, nggak apa-apa. Bayangkan begitu landing di Malaysia turun, yang jemput saya ngomong gini, Bu Debbie, besok pagi kan kita kosong. Ibu mau nggak saya ajak ke salon? Nanti rambut ibu dicat sedikit terus dipotong biar rapi. Saya bilang sama suami saya, itu loh Tuhan itu loh. Tuhan loh itu. Aku nggak ngomong loh. Nggak sindir-sindir. Bu, salon di sini di mana? Nggak usah pakai asaran nyindir-nyindir. Ya, Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan itu tahu mencukupi, memperhatikan. Kan tuh Alkitab berkata kan, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, bahkan keinginan hatimu itu Tuhan yang akan menggenapinya. Walau kita pun itu kadang, ya saya itu perkara kecil kan. Apa aja yang saya lihat tuh Tuhan bekerja itu, aduh saya cuma, ya Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi ayo ya, kalau kita hidup dalam kasih karunia yang terakhir, kasih karunia itu memampukan kita. Lihat bersama Roma pasal 5 ayat 2 dan 3. Roma 5 ayat 2 dan 3 dikatakan di sana tentang kasih karunia ini. Roma 5 ayat 2 dan 3. Oleh Yesus, oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, sekalipun dia mengalami kesengsaraan, dikatakan dia bisa bermegah. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu, wow, mereka bisa melihat banyak hal dari cara pandangnya Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa menyakiti hati kita. Ketika orang menjahati kamu, Tuhan suruh tetap berbuat, terima kasih Tuhan, aku dapat kesempatan untuk membuktikan kemurnian imanku dan aku percaya aku pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud bahwa dalam kasih karunia itu kita bisa berdiri, kita bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah.
Cuma orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu saja. Ayat ini dengan jelas berkata, perhatikan. Dan bukan hanya itu saja. Kita bukan hanya berdiri dan bermegah karena menantikan kemuliaan Tuhan. Tapi ini yang wow. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Makanya kalau ada masalah gak usah terlalu baper, koper bagasi. Ya, buang itu. Baper, bawa perasaan, koper, korban perasaan. Bagasi, bahagia gak, sedih iya. Ya, jangan Bapak Ibu. Hidup ini kita gak bisa tentukan apa yang akan datang menimpa kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berespon. Waktu kita memilih berespon sesuai firman Tuhan, itulah kebahagiaan. Ya, mau difitnah, memang sih di hati itu sebagai manusia, ya gak enak. Tapi teruslah berusaha. Tengking hatimu sendiri. Kau gak usah tengking orang lain. Ya, saya dengar dia cerita gini, masuk di kamar Tuhan, balas dia Tuhan, kasih kecelakaan dia. Nah, ini sih, ya, kau tidak akan pernah lulus. Ketika engkau hatimu disakiti, masuk kamar Tuhan, ampuni hatiku, Tuhan ampuni. Aku juga mengampuni dia, tapi jaga hatiku ini Tuhan. Makanya Daud berkata, setiap malam di atas pembaringan, aku menguji hatiku. Tiap kali kau mau tidur malam, ibu-ibu cek hati, amin. Jangan cuma sibuk cek-cek di lab sana, cek kolesterol, cek gula darah. Ya, semua dicek. Ya. Cek kreatin, cek ini, tapi nggak pernah cek hati. Bilang kanan kirimu, cek hati kau. Ya, jangan yang dicek-cek itu cuma ya yang kesehatan lahiriah aja dicek. Terus kalau sudah hasilnya baik, nggak ada bintang terus seneng gitu. Ya, nggak ada bintang sih, semuanya bagus. Padahal di hati udah busuk nih. Ya Tuhan nggak berkenan seperti itu ya. Jangan ya ibu-ibu, jangan ya. Kita sering nggak lupa, setiap bulan, setiap minggu kita harus ini, harus treatment, semuanya dilakukan. Mulai dari rambut, kuku, semua di treatment. Tapi jaga hati, jaga hati ini, cek hati. Kita harus lakukan tiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok kita masih bangun atau tidak. Amin? Kita nggak pernah tahu loh, kita tidur, ya tiba-tiba kita sudah dipanggil Tuhan, nggak ada yang pernah tahu. Jangan seneng kalau hasil cek kesehatanmu itu baik semua. Jangan senang kalau kau rajin olahraga, bagus Bapak Ibu. Tapi olahraga itu gak memperpanjang umur. Karena hidup mati ada di tangan Tuhan. Orang olahraga itu sehat iya. Ya, tapi umur di tangan Tuhan. Kita sering dengar tuh, gak ada sakit. Bahkan saya pernah dengar ada bapak-bapak cerita saya. Itu loh Bu WL saya. Datang ke gereja itu happy banget. Ketawa-ketawa, masih muda umur 40-an. Ditanya sama bapaknya, kamu kenapa ketawa-ketawa? Seneng Pak, kemarin hasil lab saya sudah keluar. Kenapa? Baik semuanya, enggak ada bintang. Kemarin tuh kan ada bintang, ini saya perbaiki, saya olahraga, enggak ada bintang. Berarti sehat ya, iya puji Tuhan, makanya saya senang banget. WL hari itu, ketika dia selesai WL ngomong begini, ada yang mau kesaksian Bapak Ibu, saya beri waktu. Karena enggak ada yang maju-maju, dia bilang ayo kita angkat satu lagu lagi sambil saya tunggu. Begitu angkat lagu, jatuh mati. Di hari yang sama. Makanya saya selalu bilang, jangan terlalu fokus kepada hanya manusia fisik kita. Kita cek darah, kita cek ini, makan sehat itu bagus ya. Saya pun sekarang melakukan itu. Ya banyak yang ngomong, Ibu Debbie sekarang langsing ya. Belum langsing sih, belum. Masih menuju, tapi kan sudah lumayan toh. Ya, saya cuma melakukan perubahan ya. Sekarang setiap hari 30 menit treadmill ya, terus angkat-angkat beban yang ringan-ringan saja karena beban hidup ini sudah berat. Tidak usah kau tambah lagi dengan beban di olahraga, itu terlalu berat ya. Mengangkat 100 kilo enggak usah. Yang biasa-biasa aja. Mulai jaga makan sehat, banyakin protein, kurangi tepung-tepung, gula. Ya karena saya mau sehat. Bukan mau umur panjang. Umur panjang itu di tangan Tuhan. Ya kita kan mau umur panjang dan sehat. Ya, kalaupun Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan, tapi sehat gitu. Enggak jalannya gini. Aduh, kenapa ya? Aduh, asam urat. Nah, itu kan ya apalagi kita masih mau pelayanan. Ya, karena orang itu Bapak Ibu kalau ketemu umur 20 yang diceritakan tuh, gaya gini-gini ya. Nanti kalau mulai 40 yang diceritakan pekerjaan, gimana sekarang lu kerjanya? Mulai masuk 50 cerita tentang rumah tangga. Iya, sekarang anakku sudah segini. Masuk ke 60 yang diceritakan apa? Ini loh, aduh, tiap hari ini kepala, aduh ya. Nih, aduh ya. Dulu umur 40 kalau ketemu baunya LV, sekarang minyak telon, minyak kayu putih ya. Ya, balsem ya. Itu akan terjadi dengan sendirinya ya. Itu sudah faktor alami itu. Jadi mari kita ini bijaksana dalam hidup kita supaya ibu-ibu kita menjadi wanita yang dipilih Tuhan. Ayo ya, sekarang ini kita ada di penghujung 2024. Coba hitung waktu setahun 365 hari. Setiap hari 24 jam.
Coba saudara nanti mulai rinci, 24 jam itu habis buat apa? Ya, bangun pagi saya olahraga Bu, 2 jam. Ada yang olahraga sampai 3 jam. Itu lemak dibakar, otot dibakar, otak dibakar, semua sudah dibakar itu. Ada orang nge-gym 6 jam. Ibu-ibu loh, nge-gym 6 jam. Ya, itu sih sudah kedagingan itu ya. Ayo hitung-hitung coba 24 jam setiap hari. Hitung. Setelah nge-gym kita ngapain? Setelah itu arisan, setelah itu salon, setelah itu hello. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Saya nggak bicara soal khotbah, tapi kau perlu doakan orang. Kau perlu cari jiwa. Coba mulai sekarang berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan jiwa yang harus aku layani. Waktu kau punya doa seperti itu, maka ibu-ibu kau akan lihat Tuhan akan ketemuin kau. Entah dengan iparmu, entah dengan siapapun yang datang. Simpel itu Tuhan itu panggil kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Enggak. Ada satu tugas mulia yang semua orang Kristen itu harus hidupi. Mau saudara pendeta, mau saudara itu jemaat, mau saudara pengusaha, mau saudara guru, mau saudara itu apapun juga. Satu saat ketika kita mati, kita semua akan ditanya tentang tugas ini. Amin. Ya, jadi nggak peduli ya, mau pendeta, mau jemaat, mau guru, mau siapapun juga. Satu saat ketika kita menghadap Tuhan, ya Tuhan gak akan tanya titel kita, Dia gak akan tanya kekayaan kita, rumah berapa. Yang Dia tanya, selama kamu hidup kamu sudah memenangkan jiwa atau tidak. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, dan tidak boleh kita beralasan, oh saya kan bukan pendeta, saya gak sekolah Alkitab. Karena kita semua terpanggil. Nah hari ini saya ingin kita semua mengerti, kita semua belajar. Jadi untuk memenangkan jiwa tuh gak harus masuk sekolah misi dulu saya di Bandungan. Saya mau daftar Bu, supaya saya bisa memenangkan jiwa. Gak perlu. Nah hari ini saya mau kasih dari Alkitab firman Tuhan bagaimana tips, bagaimana cara yang sederhana supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Jiwa itu di mana Bu? Ya tetangga kita bisa. Jangan dulu mikir makanya Tuhan utus aku ke bangsa-bangsa. Kejauhan. Ya, utus saya Tuhan ke Hong Kong, ke Amerika. Untuk apa? Memenangkan jiwa. Jauh sekali. Itu mau jalan-jalan pasti. Ya, puji Tuhan saya dan suami kemarin baru tadi malam tiba dari kota Tawau. Tawau itu di Malaysia, itu Sabah ya. Agak lucu juga sih Bapak Ibu, kita ke sana itu dari Jakarta terbang ke KL dulu, Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita cek imigrasi. Ya kita terbang lagi ke Tawau itu. Kita balik lagi ke Indonesia. Karena Tawau itu dekat dengan Kalimantan. Persis di ujungnya Pulau Kalimantan. Jadi kita ini cuma muter-muter di udara. Hampir 6 jam lagi penerbangannya. Ya, jadi dari sini ke Malaysia itu 2 jam lebih. Nanti dari Malaysia itu ke Tawau itu 3 jam lebih. Jadi ya saya bilang kenapa harus begini ya. Kenapa nggak dari Kalimantan, dari Tawau itu nyeberang laut pakai speed itu hanya beberapa jam. Ya tapi memang nggak ada penerbangan dan kita harus lapor imigrasinya memang ke Malaysia dulu. Ya tapi ya memang namanya pelayanan begitu ya. Saya pikir-pikir ini kalau ke Australia udah nyampe kita ya. Tapi ya sudahlah muter-muter begitu. Jadi dari Jakarta Indonesia terbang ke sana, dari sana balik lagi tapi ke Kalimantan. Pulangnya begitu lagi saudara. Ya tapi ya sudahlah. Nah saudara ya saya bersyukur ya kemarin kita diundang ke sana. Saya juga melihat luar biasa ya pelayanan di sana karena di sana itu banyak orang Indonesia juga. Orang Indonesia bahkan kalau mau beli apa-apa lebih dekat tuh ke sana daripada ke kota. Dari Kalimantan tuh pada nyebrang ke sana. Yang mengharukan tuh saya waktu pulang kemarin, waktu di Bandara Tawau itu tiba-tiba ada bapak dan ibu, tua bapak ibu, mereka tuh datang sama saya. Dan mereka tuh asli orang sana, orang Melayu. Ya dia datang, bapak itu datang, dia bilang, maaf ibu pendeta, yang di YouTube itu kan Ibu Debbie, terus saya bilang, oh iya Pak, kok Bapak tahu, Bapak orang mana? Kami asli di sini Melayu. Kok Bapak tahu saya? Iya, saya dan istri tiap hari dengerin khotbah Ibu. Ya, saya itu terharu loh Bapak Ibu ya, ternyata ya dan dia ceritalah dia banyak diberkati lewat khotbah-khotbah. Hidup mereka diubahkan, ya saya bersyukur. Tapi kan tidak semua orang itu terpanggil harus seperti saya jadi YouTuber atau apalah untuk memberitakan Injil. Sebenarnya Tuhan sudah memberi satu teladan buat kita. Nah hari ini ayat dari gereja itu Yesaya pasal yang ke-6. Coba kita lihat Bapak Ibu, satu contoh bagaimana Yesaya itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bukan hanya keluarganya tetapi satu bangsa.
Kita nggak perlu satu bangsa lah ya. Kita mulai dari yang kecil aja, nggak usah muluk-muluk. Keluarga kita, anak-anak kita, saudara ipar kita, mertua kita. Ini perlu dan ini serius sekali. Satu kali saudara di sana dikatakan Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita lihat dulu dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kita baca secara bergantian, ya cuma sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung-ujung jubahnya itu memenuhi bait suci. 2. Berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki dan mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Bapak Ibu, ini penglihatan luar biasa sekali enggak? Luar biasa. Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan ketika Tuhan memanggil hidupnya untuk menjadi alat memenangkan jiwa. Dan mereka berseru, malaikat-malaikat ini berseru kepada seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di Alkitab selalu setiap kali ada pemandangan di tahta Allah, di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab nabi-nabi, semua tentang penglihatan sorga, nyanyian di sana yang terdengar cuma satu, yaitu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu Tuhan yang kudus. Makanya Alkitab bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Baca ayat yang saya baca, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Ya, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ini dalam penglihatan Yesaya. Baca bersama lalu. Kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, ketika Yesaya mendapat sebuah penglihatan tentang perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Orang itu kalau ketemu Tuhan, nomor 1 saudara yang terjadi dalam hidupnya yaitu pertobatan. Itu dulu. Itu pun yang saya alami ketika saya dijamah oleh Roh Kudus pertama kali bertobat. Saya merasa saya banyak sekali dosa. Ya, saya tahu saya ini berdosa. Dan baru pertama kali saya merasa orang yang paling kotor. Kenapa? Karena waktu kita ketemu Tuhan, kekudusannya itu memenuhi kita, maka kita ini baru dibukakan. Kalau selama ini kita menjadi orang yang paling benar, merasa paling benar, menjadi suami yang paling benar, menjadi istri yang paling benar, menjadi orang tua yang paling benar, menjadi anak yang paling benar, belum tentu. Waktu kau ketemu Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, disitulah baru kita akan merasa aku ini paling kotor, paling hina. Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi Yesaya di tempat dia berada pada waktu itu dia mendapat sebuah penglihatan dan asap kemuliaan Tuhan memenuhi semua rumahnya. Maka coba kita lihat ayat yang tadi, balik dulu ayat tadi yang dia bilang apa di sana? Celakalah aku. Aku pasti mati, aku pasti binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan sekarang mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Karena Alkitab berkata, kalau Tuhan itu berhadapan dengan manusia yang tidak kudus, maka dia pasti mati. Kenapa Tuhan tidak mau menampakkan dirinya muka dengan Musa, tapi Musa hanya melihat bagian belakangnya Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau aku menyatakan diriku kepada kamu muka dan muka, kau pasti mati. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan berdiri dalam kemuliaan Tuhan. Dan Yesaya dari situ dia menyadari, dia bilang celaka aku, mati aku, ini pasti binasa. Sebab yang pertama kali terjadi ketika orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bilang aku ini seorang yang najis bibir. Ya, dia tuh suka ngomong yang kotor, mulutnya itu najis. Ya, mulutnya itu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dia bilang, dan aku sekarang ini tinggal juga di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir, yang berdosa. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mungkin bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Kalau yang pertama kita tidak ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua kita ini belum bertobat. Mau seberapa puluh tahun pun Anda jadi Kristen. Kalau saudara tidak bertobat dari mulut yang jahat,
dari kenajisan, dari percabulan, dari hati yang kotor, dari amarah, dari kebencian, dari kepahitan. Kalau tidak terjadi pertobatan dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Dan ini pekerjaan Tuhan gak bisa ditipu. Banyak pendeta pinter khotbah, iya. Tapi ketika dia berkhotbah tanpa pengurapan pertobatan dari Tuhan itu, maka kadang orang juga gak bisa bertobat waktu dengar khotbahnya. Kenapa? Karena dia hanya berkhotbah dengan kepinteran. Mungkin dia bisa pinter ngomong. Tapi orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman, dia dalam pertobatan. Setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya itu mengandung kuasa. Sehingga orang yang tadinya terikat dengan perselingkuhan, dengan kuasa gelap, mungkin sudah mau bercerai. Waktu mendengarkan perkataan firman yang kita sampaikan, orang itu bertobat. Masuk sampai kedalaman hatinya. Suami-suami, kalau engkau menjadi suami yang bertobat, hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan, maka setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, perkataan firman bagi anak-anakmu, ya mereka itu akan mendengar dan itu akan mengubahkan hidup mereka. Bapak-bapak kan gak perlu khotbah tuh sama anak-anak. Anak-anak buka Yesaya pasal yang ke ini kan bukan begitu kan. Tapi ketika engkau duduk makan, engkau lagi ngobrol dengan anak-anakmu, bapak-bapak kasih tahu. Nak, hormati Tuhan ya. Saya kemarin pulang, saya ketemu dengan anak saya, dia lagi kerjain tugas di ruang tamu, lagi pegang laptop, saya duduk di sampingnya dia. Saya sampaikan, saya bilang, Dek, Mami itu cuma satu kerinduannya Mami yang paling dalam sampai hari ini. Supaya anak-anaknya Mami itu hidup menghormati Tuhan. Kenapa, Dek? Karena kalau kamu menghormati Tuhan, masa depanmu terjamin, jodohmu yang terbaik, hidupmu itu disertai dan diberkati Tuhan. Saya bilang sama anak saya, lihat Mami ini loh, Mami ini contoh kan. Dia sambil ngerjain tugas sambil ngangguk-ngangguk. Mam. Kita kan gak usah ngomong, baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5. Kalau kita mengucapkan itu dengan sikap hati dan sikap hidup kita ini bertobat, ya mau siapapun kita saudara. Maka itu tidak menjadi jaminan kita pendeta, kita khotbah, nggak jadi jaminan. WL berdiri di sini pemain musik melayani Tuhan, nggak jadi jaminan. Kalau kita nggak bertobat, hidupmu nggak bertobat, pret, semuanya tuh pret. Malah kita nggak membawa persembahan yang berkenan sama Tuhan. Saya selalu bilang, kalau kau belum bertobat, mending jangan pelayanan, jangan turun dulu aja. Ya, kalau kau masih jatuh bangun dalam perselingkuhan, jangan jadi pendeta, jangan jadi pelayan Tuhan di gereja. Pukulanmu banyak loh, pukulannya banyak nanti. Lebih banyak daripada jemaat. Kenapa? Karena kau sudah berani berdiri di mimbar. Ya, saya tahu ada pendeta bolak-balik jatuh selingkuh, tapi masih tetap jadi gembala. Dalam hati saya, kamu tuh mempermainkan Tuhan loh. Bejat kamu tuh bejat. Kenapa kamu gak mundur saja, letakkan jabatanmu. Ya udah lu cari kerjaan lain kek, jadi pengusaha. Ya, atau jadi apa kek. Jangan berdiri di mimbar. Ya bolak-balik selingkuh, bolak-balik jatuh. Ya tapi tetap mau jadi gembala, saya gak tahu karena hitungannya banyak kali. Ya hari-hari ini terjadi Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita ini bisa memenangkan jiwa kalau hidup kita sendiri saja belum dipulihkan. Makanya khotbah tentang memenangkan jiwa ini sulit saudara. Ya, karena kita banyak Kristen tuh cuma datang duduk tiap hari Minggu di gereja. Banyak sekarang orang melayani di gereja, jadi tim PPW, jadi gembala, jadi pengkhotbah. Lah kan lucu, naif banget ya semua tim pelayanan di atas mimbar ini, tujuan kita nih, pemusik, WL, singers, dengar baik-baik ya. Tujuan kita ini melayani Tuhan, bukan cuma gagah-gagahan pamer di sini mau make up yang cantik, mau apa. No ya, maaf ya. Kalau kalian hidup tanpa pertobatan, maaf saudara, bagaimana mungkin kalian bisa membawa jemaat ketemu Tuhan, padahal kau sendiri belum ketemu Tuhan. Itu kan aneh. Amin. Ya, bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan berkhotbah ngajak jemaat ketemu Tuhan kalau dia sendiri juga tidak ketemu Tuhan, hidupnya belum berubah. Ya, ini omong kosong. Makanya kenapa gereja stuck, kenapa kekristenan stuck, bahkan semakin mundur hari-hari ini saudara. Ya perkembangan jiwa, pertambahan jiwa itu tidak banyak. Yang ada cuma perputaran saja. Yang pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, kepahitan di sini pindah ke sana, di sana kepahitan lagi pindah lagi. Dan kekristenan sekarang banyak yang sudah tanpa kuasa. Karena kita ini cuma muter-muter di situ toh.
Kita nggak ngerti esensi dari menjadi kekristenan yang benar. Berapa banyak orang hari ini duduk di gereja, suami istri hidupnya nggak pernah berubah. Pulang ya tetap jadi suami yang seperti itu, yang tiap hari di rumah marah, yang tiap hari di rumah maki istri. Istri juga nggak pernah berubah, setiap hari dia ke gereja, pulang itu juga ya cuma begitu aja. Kalau ngutuki anak mulutnya itu nggak kira-kira. Kekristenan macam apa yang sedang dihasilkan hari-hari ini? Ya, kita nggak mungkin bisa memenangkan jiwa. Ayo Tuhan itu mencari orang yang dia mau pakai di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat sarana untuk memenangkan jiwa. Nah, ketika Yesaya berjumpa Tuhan, dia bilang tuh, celaka aku, mati aku, binasa aku. Karena aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Waktu kau ketemu dengan Tuhan, kau menyadari dosamu itu apa? Yesaya cuma bilang dia najis bibir. Lah kalau kita ini dosanya apa? Saudara, kita yang tahu sendiri. Ya, ayo kita yang sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Ya, khotbah ini memang harus keras ya Bapak Ibu, karena nggak mungkin kita bisa menangkan jiwa kalau kita sendiri belum menang. Kan sia-sia saya ngomong ngalor ngidul. Oh, tips pertama adalah gini. Ya sekarang itu gereja kebanyakan gitu. Untuk memenangkan jiwa kumpul-kumpul makan-makan, pret. Ya, kau pikir segampang itu tuh orang dunia mah. Kumpul-kumpul aja kita sel grup, ayo sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol. Kuasa macam apa yang ada? Ya kalau itu cuma kau tarik orang masuk ke gereja aja. Ya, tapi bukan memenangkan dia. Yuk kita mulai dari keluarga kita yuk. Dari keluarga kita aja dulu, anakmu, ya, suamimu, istrimu, keluarga besarmu, bawa mereka kepada Kristus. Lewat apa? Lewat perubahan hidup kita yang menjadi kesaksian yang hidup. Agar orang melihat bahwa dia itu berubah loh. Ya, hidupnya itu berubah. Keluarganya itu melihat, wah dia berubah loh. Ya, dan ketika mereka melihat, saudara, itu merupakan satu daya tarik. Ya, ketika Rasul Paulus dulu dia berkata, aku ini seorang pendosa. Ya, aku ini seorang yang ganas, seorang pembunuh, seorang penganiaya, kata Rasul Paulus. Ya, lalu aku dijamah Tuhan, aku bertobat, aku berubah. Ya, supaya apa Rasul Paulus bilang? Supaya aku ini ketika berubah, hidupku ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka yang kemudian akan percaya kepada Kristus. Ayo kita sama-sama mengalami perubahan itu. Ketika itu Yesaya bilang, celaka aku ini. Lalu kita lihat ayat yang ke-6, ya, tetapi apa? Seorang daripada malaikat itu, serafim itu terbang mendapatkan Yesaya, mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api Bapak Ibu, yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Di situ ada mezbah, ada api yang terus menyala di pelataran Tuhan. Jadi malaikat itu terbang ke arah Yesaya, waktu Yesaya bilang aku ini najis bibir, berdosa. Dia itu terbang, serafim itu kepada Yesaya dengan membawa bara api di tangannya. Lalu dia bilang apa ayat yang berikutnya? Ayat yang ke-7 dikatakan, ia menyentuhkannya kepada mulutku. Bara api itu dikenain di mulutnya Yesaya serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu, coba ayatnya, ya, dan dosamu telah diampuni, sampai di situ dulu. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, pertama syaratnya bertobat, ya kedua kita harus disucikan oleh Tuhan. Api itu tadi berbicara, bara api itu berbicara tentang api pemurnian yang menyucikan. Dan dia berkata kepada Yesaya, gak usah takut, karena kenapa dia disucikan saudara? Kalau Yesaya itu cuma diam toh aja, saya percaya mungkin ya malaikat itu tidak menyucikan dia. Tapi karena ada satu tindakan pertobatan yang Yesaya bilang, aduh celaka aku ini najis bibir. Itu adalah sebuah pengakuan dari mulut. Tuhan itu tahu enggak kita berdosa? Tahu. Tapi Tuhan gak bisa mengampuni kita kalau itu gak terucap dari mulut. Alkitab berkata Yesus itu datang sebagai tabib. Karena bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Nah, bagaimana orang sakit bisa disembuhkan kalau dia merasa sakit? Banyak orang sakit tapi tidak merasa sakit. Nah, ini bahaya nih. Orang Kristen banyak GR sekarang. Sakit tapi tidak merasa sakit. Padahal badannya ini sudah demam tinggi. Orang tuh bilang, kamu sakit ya, mukamu pucat, terus badanmu enggak, sehat kok aku. Nah, yang kayak begini, model-model gini bisa mati mendadak. Karena nggak sadar dia itu sakit. Bagaimana orang bisa diobati dokter supaya sembuh? Ya kau rasa aku ini kayaknya sakit, badanku kok panas ya, aku kok sering pusing. Lalu dia bertindak pergi ke dokter. Lalu dokter akan tanya, kamu sakit apa?
Ya, agak gila juga kalau kita datang ke dokter, dokter bilang sakit. Keluhannya apa? Ya enggak tahu ya dok ya, enggak ada keluhan. Ya, itu juga gila ya, dokter nggak bisa obati. Ya kalau kita itu mengeluh, saya demam. Oh kalau demam itu pertanda ada peradangan di dalam badan, ada yang infeksi. Nah sekarang kita cari infeksi ini di mana? Kan begitu. Baru dilanjutkan periksa darah, diambillah tindakan pengobatan. Tapi harus sadar dulu, harus tahu dulu bahwa kita ini sakit. Ya bahaya itu kalau sudah pelayanan, tapi tidak pernah merasa sakit. Nah itu bahaya. Ya. Ayo, kita ini merasa sakit, kita perlu firman, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasa bahwa kita ini berdosa, Yesaya bilang aku ini najis bibir. Langsung Serafim itu ngambil bara dari tempat mezbah yang terbakar di hadapan Tuhan. Lalu dikenakan itu di mulutnya dan dikatakan, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu akan dihapus dan dosamu akan diampuni. Setelah diampuni. Bapak Ibu, syarat untuk kita ini bisa menjadi penuai memenangkan jiwa-jiwa. Ayo datang sama Tuhan, akui dosamu dan Tuhan akan mengampuni kita. Setelah itu dikatakan baru di sana apa? Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Karena dia sudah bertobat, dia sudah dikuduskan, maka ada sebuah wibawa ilahi dalam dirinya yang bisa berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Kalau kita belum bertobat, kita tidak akan punya wibawa ilahi untuk membawa orang bertobat, Bapak Ibu. Karena setan akan menuduh kita. Allah sok gaya-gaya suruh orang bertobat, lu aja homo. Allah sok gaya-gaya suruh orang bertobat, lu aja selingkuh. Allah sok gaya-gaya suruh orang bertobat, kamu aja punya kepahitan. Iblis itu kerjanya mendakwa. Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini diajak, ayo ke gereja. Ah takut kak, kenapa? Masih banyak dosa. Takut banyak dosa tapi gak pernah mau datang sama Tuhan tuh berobat. Ya. Dan apalagi kita Bapak Ibu, ayo tidak ada jalan lain. Kita ini semua sedang mempersiapkan diri untuk masuk kepada satu hal yang namanya yang pasti, yaitu kematian. Di hidup ini gak ada yang pasti, cuma kematian tuh yang pasti. Pasti datang. Gak tahu kapan datangnya, tapi pasti datang. Bukan cuma yang tua harus bertobat, yang muda pun hari-hari ini harus banyak bertobat. Ya karena hari-hari ini kalangan muda tuh banyak sakit. Masih umur 20 udah cuci ginjal, umur 20 udah kena stroke. Ya kalau yang muda-muda bertobat, apalagi yang tua-tua ini juga. Ya, ada orang udah tua nggak mau tobat-tobat. Itu lagi yang bikin bingung. Udah tua banget sama istri tetap kasar, omongannya itu nggak dijaga. Udah tua loh, ya. Perlu diingetin kali, udah bawa tanah kau bertobat gitu ya. Kasih tahu. Kenapa? Kadang-kadang nggak sadar diri kita ini. Jadi suami nggak mau bertobat, jadi istri nggak mau bertobat, jadi anak nggak mau bertobat. Ya, ayo kita sama-sama bertobat. Cuma satu tujuan hidup dari kekristenan, kita ini ketemu Tuhan, hidup berubah, bertobat, lalu kita dipakai Tuhan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Itu tok goal dari kekristenan. Mau sehebat apapun orang jadi pendeta, gembala puluhan ribu, ya, kalau dia nggak membawa orang kepada Tuhan, percuma. Kalau dia nggak bertobat, percuma. Yang lebih mengerikan lagi, kalau lewat pelayanannya ada orang bertobat, tapi dia sendiri tidak. Nah ini lebih parah. Lebih parah, ya. Pendeta khotbah tentang pertobatan, dia tidak bertobat. Orang yang dengar khotbahnya bertobat. Karena orang itu buka hati. Lalu Tuhan selamatkan. Saudara yang main musik, yang saudara singers, ya, WL, ya, engkau pelayan di sini, orang yang dengar kau nyanyi diberkati bertobat, tapi kau tidak bertobat, udah habis, cilaka, mending tidak usah pelayanan. Tidak usah pelayanan. Hari-hari ini terlalu gampang orang naik di mimbar Bapak Ibu. Dengan kehidupan yang amburadul. Kita pikir Tuhan tuh siapa? Siapa Tuhan? Kita lagi gak cari muka sama orang loh. Percuma pelayanan, kalau gak bertobat buat apa? Mending gak pelayanan. Ngapain kita pelayanan? Ya, gak usah. Saya akan lebih memilih turun kalau hidup saya gak bertobat. Buat apa? Apa yang kita cari sih? Ya, mau gagah-gagahan di atas mimbar. Apa yang kita cari? Dan kita menyakiti hati Tuhan. Buat apa kalau kita menyakiti hati Tuhan? Mari kita belajar hidup menghormati Tuhan. Dengan kita bertobat, tinggalkan semua dosa.
Baru kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Sebab Tuhan selalu mencari orang, mencari mitra yang bisa dia pakai untuk bekerja bersama-sama di bumi ini. Untuk menyampaikan semua maksud dan kehendak Tuhan atas dunia ini. Seperti halnya dulu Tuhan pakai nabi-nabi, Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai Abraham, Tuhan memakai Elia, Tuhan memakai Yesaya, Tuhan memakai Rasul Paulus, Tuhan memakai Petrus, Tuhan pakai Lukas. Hari ini pun Tuhan masih cari. Ya, dia cari Joko, dia cari Bambang, dia cari Pak Joni, dia cari Anda untuk bisa dipakainya. Ya, sebab dia tidak mau bekerja sendirian, saudara. Dia mau kita manusia ini menyerahkan diri, dia juga nggak bisa paksa orang. Ya, tapi kuncinya, ayo kita bertobat, tinggalkan dosa, hormati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita lihat bersama. Buka di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat 20. Ini juga ayat dari gereja saya diberi ya. Yakobus 5 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca bersama dengan suara yang keras. Sudah dapat? Yakobus 5 ayat yang ke-19 dan 20. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tahu ada orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya, bahkan Alkitab bilang kalau kau tahu ada orang yang mau binasa, tapi kau biarkan dia, kau tidak tegur dia, kau tidak buat dia kembali kepada Tuhan, maka orang itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi kau akan dituntut pertanggungan jawab. Karena kau tahu. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia menyimpang dari kebenaran, lalu kita kasih tahu, tapi dia tidak mau bertobat, dia memilih untuk terus berjalan dalam dosa dan menyimpang, maka Tuhan bilang dia pasti mati, binasa dalam kesalahannya, tapi kita bebas dari pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Bukankah hari ini mungkin engkau melihat anakmu menyimpang? Saya banyak dapati orang tua yang tidak berani tegur anak berdosa. Kalau kau tahu anakmu menyimpang, kalau kau tahu anakmu berdosa, lalu kau tidak menegur, maka itu bahaya. Ada loh orang-orang tua yang tahu anaknya itu berdosa, tapi dia tidak tegur. Sebagai orang tua, panggil anakmu, bicara, kasih tahu firman. Makanya kita duluan yang harus bertobat. Supaya kalau kita ngomong, anak melihat contoh hidup kita. Ya, jangan bapak tukang selingkuh ngomong sama anak. Papa lihat kamu sama pacarmu kok sekarang hidupnya bebas banget ya. Sudah kos tinggal bareng. Nanti anakmu bilang, bapak aja tukang selingkuh, ngapain negur-negur saya? Udah iblis menang di sini. Gak ada otoritas Allah kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, saya tahu banyak orang Kristen, anaknya dibiarin tuh. Kuliah, sekolah di luar negeri, tidur bareng sama pacarnya. Ngekos bareng satu kamar. Tapi dia enggak tegur. Hati-hati loh Bapak Ibu. Anakmu mati, binasa dalam dosanya dan kau akan dimintai pertanggungan jawab. Jangan takut tegur anak. Makanya kau harus punya wibawa ilahi. Apa itu wibawa ilahi? Wibawa ilahi kita dapatkan waktu kita hidup dalam pertobatan. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak dapat wibawa ilahi itu. Kita ngomong anak akan menyepelekan, alah, karena kita nggak punya wibawa ilahi. Tapi kalau kita punya wibawa ilahi, kita nggak usah ngomong. Ya, anak itu respect, dia tahu nilai-nilai apa yang sudah kita tanamkan kepada mereka dari kecil. Ayo Bapak Ibu, kalau orang berdosa itu menyimpang ya, kalau ada seseorang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa kau sudah menyelamatkan satu jiwa dari maut. Karena Alkitab berkata, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bayangkan loh, kau bawa satu jiwa, Alkitab bilang, seisi sorga bersorak. Ya, satu jiwa toh itu. Kau bawa anakmu kepada Tuhan, satu jiwa bertobat. Saya mendengar banyak kesaksian di mesbah doa. Bu, tadinya saya duluan yang bertobat. Saya dengar khotbah ibu di YouTube. Akhirnya saya mesbah doa tiap malam, saya ikuti khotbah ibu. Lama-lama saya berubah. Suami saya lihat saya berubah, Bu. Kenapa istri saya berubah ya? Kalau tadinya itu nyolot, belum diomongi sudah nyolot. Dia lihat saya berubah, Bu. Saya jadi banyak diem,
Saya mulai melayani suami, lalu suami tertarik. Sekarang suami juga ikut mesbah doa. Dan suami juga ikut berubah. Karena pertobatan itu punya kuasa untuk menarik. Makanya Alkitab bilang, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Bukan berarti satu orang itu bertobat terus yang lain berdosa selamat. Kagak. Karena ketika ada satu orang bertobat, maka pasti juga akan ada yang ikut bertobat. Ketika istri bertobat, suami bertobat. Waktu suami bertobat, istri bertobat, anak-anak ikut bertobat. Tapi kalau kita biarkan semuanya hidup seperti itu terus, kekristenan kita itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kita ini sudah mengikut Tuhan yang luar biasa. Dengan kuasa yang luar biasa. Betapa ruginya kita kalau kita tidak menyadari hal ini. Waktu hidup kita tidak lama. Masa-masa waktu ini kita ada di dunia juga tidak lama. Kita tahu kita sedang ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini. Ayo kita sama-sama mau mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Kita sama-sama mau menyerahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama untuk dipakai Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Mari kita katakan bersama pujian, Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Biar Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi sarana alat Tuhan memenangkan banyak jiwa. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu.